Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isyakar Kersantodin akan menjelaskan sistem saya yang saya beri judul Implementasi Intrusion Detection System dengan Snort untuk jaringan Poltekom. Berikut adalah beberapa tugas akhir yang dikerjakan bersama dengan teman-teman jaringan. Implementasi pada jaringan Politeknik Kota Malang dengan judul yang pertama LDAP yang dikerjakan oleh saudari Rizka Fajriya. Yang kedua adalah proxy server yang dikerjakan oleh saudara Damar Fajar. Yang ketiga radius dan RTP yang dikerjakan oleh saudara Febri Yansyah. Yang keempat adalah IDS atau Intrusion Detection System yang dikerjakan oleh saya sendiri. Yang kelima adalah load balancing yang dikerjakan oleh saudara Ulum. Intrusion Detection System. Latar belakang. Keamanan jaringan komputer sangat penting untuk menjaga integritas dan keutuhan data serta menjamin ketersediaan layanan bagi penggunanya. Poltekom sebagai salah satu kampus di Kota Malang harus melindungi jaringannya dari segala macam serangan dan usaha-usaha penyusupan atau pemindaian data oleh pihak yang tidak berhak. Rumusan masalah. Yang pertama, sistem memantau ancaman penyusup yang masuk dalam jaringan Poltekom. Yang kedua, bagaimana efisiensi sistem membantu administrator jaringan Poltekom dalam mengatasi ancaman yang masuk dalam jaringan. Yang ketiga, tujuan. Yang pertama, agar dapat mendeteksi paket-paket berbahaya pada jaringan dan memberikan peringatan kepada administrator jaringan. Yang kedua, membantu administrator jaringan Poltekom dalam memantau dan mengatasi ancaman yang datang. IDS atau Intrusion Detection System adalah sebuah sistem pengawasan terhadap traffic jaringan dan juga aktivitas sistem jaringan. Singkatnya, sistem ini memonitoring dan menganalisis masalah keamanan jaringan serta melihat apakah ada kejadian-kejadian yang tidak layak terjadi pada sebuah jaringan. Ini adalah beberapa komponen dari Snort. Intrusion Detection System dibagi menjadi dua. Yang pertama Intrusion Detection Approach dan juga Protected System. Saya akan menjelaskan yang pertama Intrusion Detection Approach. Intrusion Detection Approach adalah cara yang digunakan dalam mengenali serangan. Jadi bagaimana IDS ini mengenali sebuah serangan. Dibagi menjadi dua. Yang pertama Signature Detection dan Anomaly Detection. Signature Detection adalah cara yang dilakukan dengan melakukan pencocokan lalu lintas serangan dengan basis data yang berisi data serangan. Jadi database-nya sudah ada. Yang kedua adalah Anomaly Detection. Memantau berkas-berkas daripada sistem operasi. Apakah ada percobaan untuk melakukan perubahan dari berkas tersebut atau tidak. Utamanya biasa dilakukan pada log file dari sistem operasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah Protected System. Dibagi menjadi dua. Yang pertama NIDS dan juga HIDS. Saya akan menjelaskan HIDS terlebih dahulu. HIDS atau Host Intrusion Detection System adalah bagaimana sistem ini bekerja pada host yang akan dilindungi. Yang kedua adalah NIDS. NIDS adalah Network Intrusion Detection System. Jadi bekerja memonitoring seluruh segmen dalam jaringan. Jadi protected system di sini adalah maksudnya bagaimana sistem ini diproteksi. Jadi dilakukan dari dua hal ini, bisa dari hostnya atau seluruh segmen daripada jaringan itu sendiri. Selanjutnya adalah Snort. Snort adalah aplikasi yang saya gunakan dalam pembuatan tugas akhir saya ini. Snort adalah aplikasi IDS yang mendeteksi paket, menganalisa paket, dan melakukan pencatatan terhadap paket-paket data yang berpotensi sebagai sebuah jaringan. Kelebihan dari sistem Snort ini adalah mudah dikonfigurasi, gratis, berjalan di OS yang berbeda, jadi berjalan di
multi platform, jadi bisa dijalankan di Windows, Linux, BSD, FreeBSD, dan lain sebagainya. Dan juga melakukan pembaruan pola secara berkala. Jika kita mengunjungi websitenya langsung, di sana kita bisa mendapatkan update daripada database Snort. Snort berjalan dalam 3 mode. Yang pertama sniper mode, untuk melihat paket apa saja yang masuk dalam jaringan. Kemudian paket logger melakukan logging terhadap paket-paket yang berpotensi berbahaya. Selanjutnya adalah NIDS, menganalisa semua segmen daripada jaringan. Jadi menganalisis satu segmen dari jaringan dengan aplikasi Snort ini. Berikut adalah alur kerja daripada Snort. Yang pertama paket data. Kita bisa lihat paket data di sini. Yang masuk akan masuk pertama dilihat oleh Snort Engine. Snort Engine di sini berisi dengan sniper mode seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk melihat paket jaringan yang masuk di Snort mode ini, membaca setiap paket data yang masuk, kemudian membandingkan paket tersebut, melakukan update dengan rule database, melihat apakah paket yang masuk ini adalah sebuah serangan atau tidak. Jika iya, akan menghasilkan dua hal. Yang pertama alert, peringatan. Yang kedua masuk ke MySQL dan Path.NET. Di sini Path.NET berfungsi untuk membaca file daripada Snort yang berkolaborasi dengan MySQL yang mencatat serangan daripada Snort tadi. Kemudian dari MySQL ini hasil dari serangan tersebut akan ditampilkan di website base. Nah, website base di sini berguna untuk user atau kita bisa katakan administrator jaringan untuk melihat setiap serangan yang terjadi agar bisa dilihat lebih mudah menggunakan website base ini. Berikut adalah tampilan website base atau bisa disebut juga basic analysis dan security engine. Ini adalah tampilan website base. Ini merupakan uji coba pertama yang saya lakukan. Saya melakukannya dengan aplikasi Nikto yang terdapat di Linux. Itu adalah sebuah aplikasi untuk melihat celah yang terjadi di web server, menghasilkan 9 alert dari uji coba yang saya lakukan, kemudian masuk dalam kategori TCP. Di sini ada warna merah menunjukkan bahwa uji coba yang saya lakukan itu adalah masuk dalam kategori serangan, sehingga dibaca oleh MySQL kemudian ditampilkan lewat website base ini. Ya, sekian presentasi yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.